Halo semuanya, selamat datang di pembahasan materi kita kali ini. Pernah nggak sih kalian ngebayangin gimana sebuah kebijakan kolonial yang katanya baik hati malah jadi senjata makan tuan yang memicu perjuangan kemerdekaan kita selama 4 dekade? Nah, di sesi bedah materi kali ini, kita bakal kupas tuntas secara detil bagaimana kesadaran sebuah bangsa mulai terbentuk. Bukan turun dari langit ya, melainkan lahir dari kebijakan yang salah sasaran. Yuk kita mulai? Nah, ini nih ironi sejarah yang paling epik. Bayangin aja, niat awalnya pemerintah kolonial Belanda itu mau bayar yang namanya utang budi dengan cara mendidik para elit lokal. Tapi, justru dari bangku sekolah inilah lahir kaum terpelajar yang nantinya bahkan secara pelan tapi pasti ngeruntuhin kekuasaan mereka sendiri. Gimana ceritanya sih ide utang budi ini bisa muncul? Semuanya bermula di tahun 1901 lewat apa yang kita kenal sebagai politik etis. Ada tokoh-tokoh kayak Peter Brusov dan Konrad Theodor van Deventer yang teriak kenceng banget nih di Belanda. Mereka bilang kalau negerinya itu bisa kaya raya ya karena berutang pada tanah koloni kita. Ratu Wilhelmina akhirnya ngerespon dan seolah bilang, oke, kita punya tanggung jawab moral buat naikin kesejahteraan pribumi. Kedengarannya super mulia kan? Tapi realitanya jauh panggang dari api. Kebijakan ini punya 3 pilar utama. Pertama, irigasi. Kedengerannya buat bantu petani kita ya. Faktanya airnya cuma ngalir ke perkebunan swasta milik Belanda. Terus emigrasi. Ujung-ujungnya malah mindahin orang kita buat jadi kuli kontrak murah di pulau lain. Dan yang ketiga, edukasi. Niat awalnya sih murni cuma buat nyetak tenaga admin rendahan yang mau dibayar murah. Tapi disinilah letak plot twist-nya. Pendidikan yang tadinya dibatasi ini justru nggak sengaja ngelahirin kelas intelektual pribumi yang melek politik dan sadar banget sama nasib bangsanya. Benar-benar senjata makan tuan. Buat mahamin gimana panjangnya pergeseran strategis selama 4 dekade ini, kita bakal bagi pembahasannya ke dalam 5 fase. Mulai dari kebangkitan kesadaran awal, sampai ke fase di mana tokoh-tokoh kita memilih buat ngebangkang dan bermain taktis. Bagian pertama, lahirnya kesadaran nasional lewat pemicu internal dan eksternal. Kesadaran untuk merdeka itu nggak datang tiba-tiba. Kesadaran ini adalah hasil dari perfect storm alias badai yang sempurna. Di dalam negeri, penderitaan karena diperas kolonial udah kelewat batas. Terus, kaum terpelajar yang mulai bermunculan ini ngingetin rakyat, hey, kita tuh dulu bangsa besar loh, ingat zaman Sriwijaya dan Majapahit. Di saat yang sama, dunia luar ngasih wake up call yang gila banget. Jepang secara mengejutkan bisa ngalahin Rusia di 1905. Ini bikin orang kita sadar seketika. Wah, ternyata bangsa Asia bisa ngalahin kekuatan Eropa. Ditambah lagi menyebarnya gerakan nasionalis dan ideologi baru, percikan apinya makin membesar. Masuk ke bagian kedua, periode awal pergerakan. Di masa ini, para founding fathers kita awalnya masih main aman dan kooperatif. Di fase ini, organisasi yang lahir nggak langsung teriak-teriak minta merdeka. Pendekatannya masih santai. Anak-anak kedokteran STOVIA ngebentuk Budi Utomo di 1908 buat majuin kebudayaan. Terus ada Sarekat Dagang Islam di 1911 buat melindungi pedagang lokal kita biar nggak kalah saing. Dan Muhammadiyah di 1912 yang fokus ke ranah pendidikan serta sosial. Jadi, target awal mereka tuh murni ngangkat derajat ekonomi dan budaya rakyat, bukan nyari ribut secara politik. Tapi, situasi tenang ini cepat banget berubah dan memicu drama organisasi yang cukup seru. Sarekat Islam itu kan anggotanya meledak luar biasa, gedenya nggak main-main. Nah, ini bikin kelompok Marxis kayak ISDV kepincut buat menyusup ke dalam. Tokoh-tokoh kiri macam Semaun dan Darsono mulai meradikalisasi basis buruh. Alhasil, pecah kongsi deh. Pergerakan kebelah dua jadi SI putih yang religius dan mau kerjasama, lawan SI merah yang super radikal. Ujung-ujungnya, kubu Semaun ditendang keluar, dan dari sinilah nanti lahirnya Partai Komunis Indonesia. Lanjut ke bagian ketiga, era nasionalisme politik. Memasuki tahun belasan dan 20-an, tuntutannya udah berevolusi secara drastis, bukan sekedar minta hidup lebih layak, tapi menuntut sebuah negara sendiri. Sadar nggak sih seberapa merindingnya kalimat ini? Sumpah Pemuda tahun 1928. Coba kalian bayangin, ratusan anak muda dari berbagai pulau dan etnis yang bahasanya beda-beda ngumpul jadi satu, buang jauh-jauh ego ke daerahan mereka, dan teriak, kita ini satu bangsa loh. Ini benar-benar momen klimaks yang super emosional di mana identitas keindonesiaan kita akhirnya lahir dan mengakar kuat. Semangat persatuan ini nular ke semua lapisan masyarakat layaknya virus positif. Di politik, indische partai bentukan 3 serangkai sejak 1912 udah paling depan nih, berani terang-terangan minta merdeka.
Di akar rumpuk, anak-anak muda kayak Jong Java sampai Jong Sumatera Nenbon mulai ngelebur jadi gerakan nasional. Nggak ketinggalan perempuan-perempuan hebat kita yang terinspirasi oleh Kartini ikutan merapatkan barisan. Puncaknya mereka ngadain Kongres Perempuan Indonesia di 1928 buat mastiin perempuan punya peran nyata dalam perjuangan. Keren abis. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, periode radikal non-kooperatif. Di titik ini, sikap kompromi udah dibuang jauh-jauh. Nggak ada lagi istilah negosiasi basa-basi. Kok bisa jadi sekeras itu? Gini ceritanya, Belanda pernah ngasih yang namanya janji November. Semacam prank gitulah, janji mau ngasih otonomi, tapi nyatanya nol besar. Ditambah lagi, Gubernur Jenderal Foch ngeluarin kebijakan yang main sikap dan represif banget. Di saat yang sama, dunia lagi heboh sama doktrin Presiden AS Woodrow Wilson soal hak menentukan nasib sendiri, plus revolusi Rusia yang ngebakar semangat rakyat kecil. Kombinasi ini bikin para tokoh kita nyadar, wah nggak bisa nih nunggu dikasih belas kasihan, kemerdekaan tuh harus kita rebut sendiri. Nah, era ini ngelahirin organisasi politik kelas berat. Tahun 1922, mahasiswa kita yang lagi kuliah di Belanda nekat pakai nama Indonesia untuk organisasi mereka, Perhimpunan Indonesia. Langsung ngegas di kandang lawan. Tahun 1924, PKI unjuk gigi dengan manuver-manuver militannya. Terus, di tahun 1927 muncul sosok yang pastinya kalian kenal banget. Soekarno membentuk PNI. Strateginya cuma satu, berdiri di atas kaki sendiri dan tolak mentah-mentah kerjasama dengan Belanda. Buat narik dukungan massa, Soekarno ngeracik ideologi yang brilian banget, Marhenisme. Buat yang belum tahu, ini bukan sekedar anti Belanda. Marhenisme fokus buat ngangkat nasib wong cilik si kaum Marhen, rakyat miskin yang diperas sama sistem kapitalisme dan imperialisme. Konsep ini sakti banget karena bisa jadi payung besar yang nyatuin ideologi nasionalisme, sentimen Islam, dan pemikiran kiri. Demi satu tujuan, membebaskan rakyat kecil dari penindasan. Tentu aja pemerintah Belanda kepanasan, Soekarno akhirnya diseret ke penjara. Tapi bukannya meratap, di tahun 1930 dia malah nyulap ruang sidang jadi panggung pidato legendarisnya, Indonesia menggugat. Dia bilang dengan lantang, perlawanan ini tuh bukan kerjaannya intelektual atau orang komunis doang, tapi ini murni reaksi batin rakyat yang udah capek ditindas. Argumennya syes banget, langsung nonjok logika pemerintah kolonial. Tapi karena pimpinannya pada dijeblosin ke penjara, pergerakan kita harus muter otak secara radikal. Buat nyelamatin anggotanya, tokoh PNI bernama Sartono milih ngebubarin PNI dan bikin wadah baru, Partindo. Tapi nggak semua setuju loh, Hatta dan Syahrir nolak keras ide itu. Akhirnya mereka bikin PNI Daru. Pendekatan mereka beda banget dari Soekarno. Kalau Soekarno suka bakar semangat massa pakai orasi, PNI Baru lebih milih jalan sunyi. Fokus bikin kelas pendidikan politik buat nyetak kader yang otaknya tajam, biarpun jumlahnya dikit. Masuk ke bagian kelima, periode bertahan dan taktis. Ini adalah masa-masa di mana kita dipaksa main kucing-kucingan sama pemerintah Belanda. Bayangin aja, gimana organisasi mau gerak bebas kalau tokoh utamanya pada dibuang ke Bovendigol atau ND. Apalagi zaman Gubernur Jenderal De Jonge yang mainnya super strict. Jadi mau nggak mau, strategi diubah. Mereka kembali pura-pura manis, balik ke taktik moderat, dan seolah-olah kooperatif biar organisasinya nggak dibredel. Intinya, mereka rela main cantik di permukaan, asalkan impian buat merdeka tetap hidup dan dikerjain diam-diam dari dalam. Nah, cara main cantiknya itu salah satunya lewat Volksraad, Dewan Perwakilan bikinan Belanda yang sebenarnya lebih mirip puppet show. Tapi jangan salah, politisi kita nggak kalah cerdik. MH Tamrin ngebentuk fraksi nasional biar suara wakil kita solid. Terus di 1935, ada petisi Sutarjo yang berani minta otonomi dalam 10 tahun, meski ya ditolak juga akhirnya. Puncaknya di 1939, nyium gelagat mau pecah Perang Dunia II, organisasi GAPI nekan Belanda abis-abisan lewat kampanye Indonesia berparlemen. Mereka nuntut dewan yang benar-benar punya kuasa, bukan cuma formalitas. Sementara yang di parlemen asyik berpolitik, pejuang akar rumput kita lewat taman siswa juga ngelakuin perlawanan lewat jalur pendidikan. Ki Hajar Dewantara secara cerdas ngakalin aturan kolonial pakai 3 filosofi ini yang pasti udah akrab banget di telinga kalian. Ing Ngarsasung Tulodo artinya di depan ngasih teladan, Ing Madyo Mangunkarsa di tengah ngebangun semangat, dan Tut Wuri Handayani dari belakang ngasih dorongan. Lewat cara lembut tapi powerful ini, pikiran dan mental mandiri generasi kita dibentuk secara rapi tanpa ketahuan Belanda. Tapi kalian tahu nggak apa yang paling menggelitik dari seluruh sejarah panjang ini?
Setelah pergerakan yang berdarah-darah, orasi di sana-sini, sampai petisi-petisi masuk parlemen, di tahun 1941, Belanda lewat Komisi Viesmann dengan PD-nya menyimpulkan, orang Indonesia pada senang dan puas kok hidup di bawah aturan kita. Ini benar-benar delusional tingkat tinggi. Mereka tutup mata sama kenyataan di lapangan, padahal di saat yang sama mesin perang Jepang udah mulai memanaskan mesin buat masuk ke Nusantara. Gagal paham banget ya. Dari penjabaran materi kita kali ini, kita bisa ngeliat gimana hukum aksi reaksi sejarah bekerja. Belanda iseng ngebangun sekolah buat cari pegawai murah, tapi efek dominonya malah nyetak pemuda-pemudi yang ngebangun sebuah bangsa besar. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu bahan renungan yang menarik buat kalian. Melihat riwayat berdirinya negara ini, mungkinkah sebuah kemerdekaan dan kebebasan sejati itu cuma dihadiahkan dengan cuma-cuma oleh penguasa? Atau emang selalu wajib direbut dengan tangan dan akal sehat kita sendiri? Coba kalian pikirin. Sampai jumpa di bedah materi selanjutnya ya.